Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang prinsip perdagangan dan perniagaan dalam Islam dengan anggota kelompok yaitu Farauli Asfar dengan NIM 2014-20013 dan Elsa Nawati dengan NIM 2014-20027. Kemudian pembahasan yang pertama ialah mengenai prinsip dasar. Prinsip dasar ini telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Saat ini banyak sekali kecurangan dan ketidaksempurnaan pasar yang seharusnya bisa hilang dan tidak terjadi apabila menerapkan prinsip perdagangan dan niaga Islam. Prinsip ini sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, menimbang dengan tidak benar, dan beriktikad baik dalam transaksi. Kemudian tentang sumpah palsu. Pedagang sekarang banyak sekali yang melakukan perdagangan dengan cara ini. Mereka meyakinkan pembeli dengan sumpah-sumpah palsunya. Sumpah palsu ini terjadi akibat tidak pedulian masyarakat, terutama pada pedagang zaman ini tentang moral dan kehidupan spiritual. Islam sangat mengutuk segala transaksi kegiatan yang melakukan sumpah palsu di dalamnya. Kemudian ada takaran yang benar. Islam sudah mengajarkan tentang takaran timbangan yang tepat dan standar sudah sejak 1400 tahun yang lalu, yang termaktub dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 2-7. Kemudian tentang iktikad baik. Dalam prinsip Islam juga mengajarkan tentang iktikad baik dalam bertransaksi. Untuk melakukan hubungan bisnis yang baik, maka syarat-syarat dan perjanjian harus dilakukan secara jujur dan adil. Sehingga dari keterangan di atas sudah jelas bahwa perdagangan Islam sangat memperhatikan moral, sedangkan perdagangan modern tidak demikian. Segala kegiatan transaksi perdagangan, perniagaan yang menentang kebajikan tidaklah bersifat Islami. Karena itu, berikut kita akan bahas upaya perdagangan dan niaga yang berjiwa Islam. Yang pertama ada perdagangan barter. Islam mengakui perdagangan barter seperti dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun, Islam menekankan kepada pedagang agar barang yang rusak atau jelek jangan dijadikan pengganti barang yang baik. Sebelum Islam, ada 2 jenis perdagangan, yaitu munabadah dan mulamasah. Kedua transaksi ini tidak memperbolehkan pembeli melihat barang yang akan dibelinya dan dianggap tidak sah. Penjual tidak boleh menarik keuntungan dari tidak ketahuan pembeli akan barang yang akan dibelinya. Dan barang haram, berdagang berhala, makanan atau minuman yang haram juga tidak boleh diperbolehkan. Kemudian yang kedua ada usaha monopoli. Dalam Islam ini, walaupun tujuannya untuk mendapatkan keuntungan sosial yang sebanyak-banyaknya, namun tetap tidak boleh melakukan usaha monopoli. Pelaku monopoli ini akan menaikkan harga jual dengan tinggi dan mendambakan pusat suplai hanya lewat satu tangan, sehingga eksploitasi sering dikaitkan dengan monopoli. Namun, pelaku ekonomi juga bisa terus memproduksi barang dan menjualnya di bawah harga produksi. Saya Elsa Nawati, NIM 2014-20027. Di sini saya akan lanjut menjelaskan materi yang sudah dijelaskan. Jika terus rendah harganya, mereka akan mendapatkan keuntungan jika terus banyak memproduksi. Suatu tatanan yang didominasi oleh monopoli bertentangan dengan prinsip Islam yang mencari keuntungan sosial sebanyak-banyaknya. Karena itu, negara Islam harusnya mengutuk kegiatan ekonomi dengan membuat undang-undang tentangnya, bahkan mengubah dan merencanakan tatanan ekonomi secara menyeluruh. 3. Usaha spekulatif. Sama halnya dengan monopoli, Islam melarang adanya kegiatan spekulatif, yakni membeli barang dengan harga yang murah pada suatu waktu, kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi pada waktu yang akan datang. Namun, jika harga di masa depan diperkirakan lebih rendah, maka spekulan akan menjualnya pada masa sekarang. Sebenarnya, kegiatan ini memberi keuntungan pada konsumen dan pabrik, karena melicinkan harga sekarang ke masa depan.
Namun, terdeteksi spekulan melakukan kecurangan dengan melakukan kelangkaan barang yang menyebabkan terjadinya inflasi. Islam menahan barang agar dijual dengan harga yang lebih tinggi, juga melarang menawarkan membeli pada pihak ketiga agar menjual dengan harga tinggi, tentang transaksi masa depan. Sama seperti spekulatif, Islam tidak memberikan kesempatan transaksi masa depan. Islam menganggap ini merugikan masyarakat karena dapur perdagangan dapat menghancurkan sistem kapitalis. 4. Perdagangan internasional dan banting harga. Sesungguhnya Islam telah memberi dorongan pada perdagangan internasional, bukan hanya untuk kerjasama ekonomi, tetapi juga untuk membentuk persaudaraan sejagat raya dengan bertukar ide. Namun belakangan ini timbul masalah tentang kebijakan perdagangan yang akan diterima oleh negara Islam, apakah berbentuk bebas atau proteksi. Islam percaya dengan doktrin abadi biaya komparatif. Namun apabila persaingannya tidak sehat, tentu akan menjadi pertimbangan. Sesungguhnya terjadinya bea impor dan pemungutan disebabkan negara tetangga yang ingin mengambil bea dari negara Islam. Berkaitan dengan perdagangan internasional, maka ada banting harga di dalamnya, merupakan kegiatan menjual barang dengan harga yang sangat rendah yang bertujuan dari memonopoli untuk menghabiskan barang produksinya. Akibat salah menilai permintaan, menjalin hubungan perdagangan baru, menyingkirkan pesaing pasar, produsen asing atau pribumi, dan mendapatkan untung sebesar-besarnya. Negara Islam melarang dumping karena hanya demi memperoleh keuntungan besar tanpa harus melakukan penurunan harga. Jenis perdagangan ini tidak dibenarkan dalam Islam. 5. Perdagangan dan bunga. Timbul banyak pertanyaan mengapa perdagangan diperbolehkan sedangkan riba tidak. Sekarang mari kita bahas. Perbedaan yang pertama terdapat pada resiko. Dalam perdagangan bisa turun naik sedangkan dalam riba tetap bila dalam modal menghasilkan laba. Itu murni hasil inisiatif dan usaha. Namun untuk riba, kreditor memperoleh sejumlah uang untuk pinjaman diri sendiri, selepas dari rugi atau lainnya. Dalam perdagangan, jika komoditi ditukar dengan harga, maka selesai transaksinya. Namun jika riba, kreditur tidak berhenti menagih bunga sampai uang pokoknya kembali. Perdagangan membawa manfaat karena produktif. Orang kesulitan kemudian melakukan usaha keterampilan, sedangkan riba hanya membawa krisis. Perdagangan membawa faktor yang dominan untuk peradaban karena bertukar ide, sedangkan riba hanya menghasilkan kesengsaraan.